Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai penerapan hukum pembiasan pada Prisma. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita akan menentukan sudut pembias dari sebuah prisma. Nah, yang dimaksud dengan sudut pembias itu adalah bahagian beta ini. Mengapa? Karena bagian sudut beta ini adalah diapit oleh dua sisi, di mana kedua sisinya itu merupakan sebuah bidang yang membiaskan sinar yang datang ke prisma tersebut. Sehingga itulah sebabnya beta itu kita sebut dengan sudut pembias. Nah, bisa saja di bahagian sini juga kita katakan sudut pembias, tapi dengan catatan sisi-sisi yang mengapi sudut ini itu adalah menjadi sebuah bidang yang akan membiaskan sinar yang datang pada prisma tersebut. Nah, baik, kita pertama-tama kita akan menentukan sudut pembias. Nah, sebelum kita menentukan sudut pembias, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan proses perjalanan sinar dari medium pertama masuk ke medium kedua prisma, kemudian selanjutnya keluar ke medium berikutnya. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam hal ini indeks bias N2 kita buat misalkan kita pilih untuk N2 lebih besar daripada N1. Artinya N2 lebih rapat daripada N1, jadi N1. Nah, selanjutnya ada sebuah sinar yang pas menuju pada sisi kiri prisma ini. Menuju sisi kiri pada prisma ini, maka sinar ini akan dibiaskan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa sinar tersebut dibiaskan atau dipatahkan atau dibengkokkan? Nah, menurut aturan bahwa maka pada saat sinar datang di titik C, maka kita tarik garis lurus. Garis yang tegak lurus terhadap bidang sisi kiri prisma tersebut. Nah, garis yang tegak lurus pada bidang pada sisi bidang prisma ini, maka itu yang kita sebut dengan garis normal pertama. Garis normal pertama. Sehingga dari secara geometrik terlihat bahwa sudut θ1 lebih besar daripada sudut θ2. Ya, sudut θ1 lebih besar daripada sudut θ2 itu artinya apa? Bahwa sinar itu dibiaskan mendekati garis normal. Ya, dibiaskan mendekati garis normal. Nah, selanjutnya sinar yang ada di dalam prisma ini menuju ke titik C. Maka kita tarik lagi garis yang tegak lurus pada bagian sisi kanan prisma tersebut, dan garis lurus itu kita sebutnya sebagai garis normal kedua. Nah, yang di dalam ini dianggap sebagai sinar datang menuju sisi titik C. Nah, kelihatan sinar ini dibiaskan menjauhi garis normal. Istilah menjauhi garis normal itu karena awalnya dari sudutnya kecil terus menjadi sudutnya besar. Itu namanya menjauhi garis normal. Nah, kita beri nama sudut adalah θ4. Nah, inilah yang kita akan coba cari keterkaitan antara θ1, θ2, θ3, θ4, mungkin juga N1, N2 terhadap beta, di mana beta itu kita sebut sebagai sudut pembias. Jadi beta itu sudut pembias. Nah, oleh karena itu kita misalkan di sini katakanlah adalah gamma 1, sudut gamma 1 ya. Dan ini adalah gamma 2. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa untuk menentukan besarnya sudut pembias beta itu, maka kita tinggal menghitung jumlah sudut segitiga adalah 180
derajat. Sehingga kalau beta ditambah gamma 1 ditambah gamma 2 itu sama dengan 180 derajat sesuai dengan ketentuan geometri. Nah, pertama kita tinjau dulu untuk bagian sisi kiri ini dengan garis normal. Nah, garis normal N1 itu tegak lurus dengan sisi bagian kiri. Sehingga gamma 1 ditambah theta 2 sama dengan 90 derajat. Oke. Jadi kita bisa tuliskan bahwa gamma 1 ditambah theta 2 sama dengan 90 derajat, atau kalau bisa kita tulis bahwa gamma 1 sama dengan 90 derajat ya, dikurang theta 2. Oke. Nah, selanjutnya hal yang sama juga berlaku pada titik C. Garis normal N2 itu tegak lurus pada sisi kanan prisma. Sehingga gamma 2 ditambah theta 3 itu tak lain juga adalah 90 derajat. Dengan demikian kita bisa tulis gamma 2 ditambah theta 3 juga sama dengan 90 derajat. Sehingga kita bisa tulis gamma 2 sama dengan 90 derajat dikurang theta 3. Oke, dikurang theta 3. Nah, kalau misalkan ini kita jumlahkan ya, maka kita dapatkan ini gamma 1 ditambah gamma 2 180 dikurang. Nah, bisa juga saya tulis theta 1 ditambah theta 2. Nah, kita simpan dulu persamaan 1. Oke. Kita simpan dulu, bukan 1 ya, ini. Nah, ini theta 2, theta 3. Nah, setelah kita tentukan ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk sudut segitiga ABACD itu jumlah sudutnya adalah 180, sehingga kita dapatkan bahwa beta ditambah gamma 1 ditambah gamma 2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini ada gamma 1 ditambah gamma 2 ya. Itu sama dengan 180 derajat dikurang theta 2 ditambah theta 3. Sehingga kita bisa tulis 180 derajat kurang. Nah, ini gamma satunya dipindahkan ke kanan ya, gitu, jadi kurang. Jadi pengurang 180 dikurang theta 2 ditambah theta 3. Sehingga kalau kita buka kurung, maka 180 derajatnya akan habis, akan hilang, sehingga yang tersisa adalah theta 2 ditambah theta 3. Nah, inilah sudut bias ya, sudut bias yang kita dapatkan dari prisma. Di mana sudut biasnya itu kita tentukan dengan cara menentukan terlebih dahulu theta 2, kemudian menentukan dengan theta 3. Dan saya pikir di dalam percobaan itu mudah kita lakukan. Nah, sekarang melalui persamaan 2 ini sebenarnya kita bisa juga menentukan berapa nilai indeks bias N2 relatif terhadap N1. Misalkan N1 itu adalah indeks biasnya adalah indeks bias udara. Kita ingin menentukan indeks bias prisma sebagai tambahan formulasi. Nah, tentu bagaimana caranya? Maka kita coba terapkan hukum Snellius ya. Hukum Snellius tentang pembiasan. Kita dapatkan tadi bahwa untuk N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Kemudian kita lihat lagi untuk yang di sini tentu adalah N2 sin theta 3, karena ya N2 sin theta 3 itu sama dengan N1 sin theta 4 ya, sin 1 theta 4. Nah, dari kedua ini kita bisa dapatkan bahwa N1 per N2 ya. Jadi bisa sama dengan sin theta 2 per
Nah, demikian pula halnya untuk yang bagian ini kita bisa dapatkan bahwa N1 per N2 itu sama dengan, jadi N1 per N2 berarti ini adalah sin theta 3 per sin theta 4. Oke. Nah, apa yang kita lakukan terhadap persamaan-persamaan ini dalam kaitannya dengan beta? Maka untuk menentukan indeks biasnya, maka kita pilih atau kita upayakan sudut datang pertama. Jadi sudut datang pertama itu upayakan kecil 10 derajat. Mengapa upayakan kecil 10 derajat? Karena ini adalah relatif, karena kecil di bawah 10 derajat itu relatif sangat kecil. Nah, sehingga kalau kita dapatkan sin X, ya, sin X itu sama dengan X dikurang X pangkat 3 faktorial ditambah X pangkat 5 faktorial kurang dan seterusnya. Karena X-nya relatif kecil ini di mana X itu dinyatakan dalam bentuk radian ya. Jadi kalau misalkan 10 derajat kita ingin masukkan ke fungsi sin X ini, maka 10 derajat itu harus diubah menjadi radian. Di mana radiannya itu kita tahu hubungan antara derajat dengan radian itu. Kalau 180 derajat itu sama dengan pi radian. Berarti kalau 10 derajat berapa radian? Ya tentu sama dengan 10 derajat per 180 derajat kali pi. Sehingga kalau kita hitung ini sama dengan pi per 18. X itu berkisar 0, sekian. Karena 0, sekian kecilnya dimasukkan ke fungsi sin, maka nilai sin dalam bentuk radian sama dengan X. Sehingga ini kita bisa tulis X juga. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa sin theta 1 ya sama dengan theta 1 karena dari awal kita sudah tetapkan bahwa theta 1 itu di bawah 10 derajat. Jadi biasanya di dalam percobaan-percobaan itu kita memilih sudut-sudut itu berkisar 10 di bawah 10 derajat. Termasuk pada bandul matematis itu ya kadang-kala menggunakan rentang antara antara 5 derajat sampai 10 derajat ya. Iya, supaya faktor sin itu tinggal muncul theta 1. Nah, karena sudut theta 1 kecil, maka otomatis theta 2 juga kecil, theta 3 juga kecil, theta 4 juga kecil. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa sin theta 2 juga sama dengan theta 2, sin theta 3 juga sama dengan theta 3, sin theta 4 juga sama dengan theta 4. Ya. Tapi ingat, jangan disamakan bahwa theta 1 sama dengan theta 2 sama, tidak, ya. Nah, dengan demikian persamaan bintang-bintang ini ya. Saya tulis di sini itu jadi N1 per N2 sama dengan theta 2 per theta 4. Sehingga kita dapatkan theta 2 itu sama dengan N1 per N2 kali theta 4. Oke. Kemudian dengan demikian juga N1 per N2 sama dengan theta 3 per theta 4. Bukan theta 4 ini ya. Ini theta 1. Oke. Maka kita dapatkan di sini theta 3 adalah N1 per N2 kali theta 4. Nah, ini katakanlah persamaan berapa? Persamaan 3. Nah, kita dapatkan tadi persamaan 2, yaitu beta sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Sehingga bisa kita masukkan theta 2 ditambah theta 3, ini kita masukkan ke sini dari persamaan yang kita ambil dari persamaan 2. Sehingga muncul N1 per N2 ya
Saya keluarkan saja karena jumlah ya. Jadi tinggal theta 1 ditambah theta 4. Nah, ini juga adalah persamaan untuk menentukan sudut pembias. Tapi itu tadi dengan catatan kita buat sudut datang theta 1-nya itu sekitar di bawah 10 derajat. Nah, kalau misalkan indeks bias N1 adalah udara ya, maka kita bisa menentukan indeks bias prisma ya. Kalau misalkan, jadi sekali lagi, kalau misalkan N1 sama dengan 1 adalah indeks bias udara, maka kita bisa menentukan indeks bias prisma, yaitu dalam bentuk theta 1 ditambah theta 4 per beta. Jadi theta 1 ditambah theta 4 per beta. Dan ingat, perlu dicatat, perlu diketahui bahwa theta 1, theta 4, dan beta itu semua dinyatakan dalam bentuk radian. Mengapa? Karena dari awal kita mempersyaratkan theta 1 adalah nilai radian. Jadi bukan dinyatakan dalam bentuk derajat ya, dalam bentuk radian. Jadi dalam bentuk radian yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Nah, baik, kita lanjut lagi tentang berikutnya, yaitu menentukan sudut deviasi. Jadi kita akan menentukan sudut deviasi. Nah, yang dimaksud dengan sudut deviasi itu adalah ini. Jadi sudut deviasi itu adalah merupakan perpanjangan sinar datang pertama terhadap perpanjangan sinar bias yang kedua. Karena di sini kan sinar datang ini yang pertama, kemudian sinar bias, kemudian sinar datang kedua, kemudian sinar bias kedua, ya. Jadi yang dikatakannya itu adalah perpanjangan sinar datang dengan perpanjangan sinar bias yang terakhir. Itu yang disebut dengan sudut deviasi. Katakanlah ini adalah sudut deviasi. Oke, nah apa yang kita lakukan terhadap sudut deviasi ini? Nah, misalkan saya tulis ini adalah saya tulis saja beta 1 ya, dan ini juga adalah beta 2. Oke, saya tulis beta 1 dan saya tulis beta 2. Nah, kelihatan bahwa beta 1 itu karena ini dengan ini, kalau ini kita perpanjang ini dengan ini, maka sesungguhnya sudut ini sama saja dengan sudut ini, ya. Jadi ibaratnya segitiga begini, maka sudut yang bagian ini sama saja dengan ini adalah theta 1, sedangkan yang ini adalah beta 1 ditambah theta 2. Ya, ini bagian yang ini. Dengan demikian kita dapatkan bahwa untuk titik A kita dapatkan bahwa beta 1 itu tak lain sama dengan theta 1 dikurang theta 2. Ya. Nah, demikian pula halnya yang bagian ini. Bagian ini beta 2 ditambah theta 3 tak lain adalah theta 4, ya. Karena sudut apa namanya? Ya, bukan sudut bersebelah tapi sudut ya satu ini ya. Jadi beta 2 kita bisa tuliskan sama dengan theta 4 dikurang theta 3 ya. Theta 4 sama dengan theta 3. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan beta 1, maka misalkan ini sudut di D ya. Jadi saya tulis sudut ADC ya. Nah, ini. Atau saya tulisnya beta 3. Nah, itu enggak apa-apa. Kita tulis sebagai sudut ADT, ADC, BDT. Nah, ini membentuk sudut segitiga juga. Di mana kita sudah tahu bahwa segitiga itu adalah sama dengan 180. Jadi kalau kita jumlahkan ini ya. Ini saya tulis
B3 ya. Beta 3 ini, jadi beta 3 ini ditambah beta 1 ditambah beta 2 itu jumlahnya 180. Dengan demikian kalau saya ingin cari menentukan beta 3, maka beta 3 itu talan 180 dikurang beta 1 ditambah beta 2. Jadi ini dikurang beta 1 ditambah. Oke. Kita jumlahkan dulu ini. Nah, dengan demikian dengan memasukkan nilai-nilai ini yang ada ke dalam nilai-nilai ini ya. Nah, kita masukkan beta 1 ke sini dan beta 2 ya. Kita masukkan beta 1, maka kita dapatkan hasilnya beta 3 adalah 180 derajat. Nah, ya. Kita jumlahkan ini min dengan min, pasti theta 2 ditambah theta 3 karena ini kurang jadi plus. Nah, ini theta 2 ditambah. Nah, karena ini min plus berarti theta 1 ditambah theta 4 karena di sini kurang jadi minus. Nah, itulah beta 3. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan sudut deviasi. Sudut deviasi itu apa adalah yang ini, daerah yang ini. Nah, coba perhatikan yang ini. Sudut deviasi itu tak lain adalah karena untuk setiap garis ya, sudutnya itu adalah 180. Berarti deviasi itu tak lain sama dengan 180 kurang beta 3. Dengan demikian kita dapatkan bahwa sudut deviasi adalah 180 derajat kurang beta 3 ya, 180 derajat kurang beta 3. Nah, kita langsung saja karena ini 180 beta 3, maka hasilnya ini adalah tentu theta 1 ditambah theta 4 dikurang theta 2 ditambah theta 3. Ini adalah delta. Nah, masih ingat rumus yang pertama tadi bahwa theta 2 ditambah theta 3 tak lain itu adalah beta. Dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa sudut deviasi itu adalah theta 1 ditambah theta 4 dikurang sudut pembias. Maka kita sudah dapatkan sudut deviasi. Nah, kita sudah dapatkan sudut deviasi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sudut deviasi minimum. Jadi, sudut deviasi minimum, kita akan menentukan sudut deviasi minimum. Apa yang kita sebut dengan sudut deviasi minimum? Sudut deviasi minimum itu adalah sudut bias yang dibuat sedemikian rupa, ya, kalau sudut deviasinya minimum. Jadi kita ingin menentukan sudut deviasi minimum. Kalau kita ingin menentukan sudut deviasi minimum, maka syaratnya itu adalah theta 2 harus sama dengan theta 3. Itu. Jadi yang masuk di deviasi minimum kita buat sedemikian rupa theta 2 sudutnya sedemikian rupa hampir sama sehingga kita hanya menuliskan sudut deviasi minimum adalah theta 2 sama dengan theta 3. Theta 2 sama dengan theta 3. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan ya persamaan deviasi tadi, persamaan deviasi ini ya, kita bisa tuliskan sudut deviasinya sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurang beta. Ini adalah sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum. Nah, itu. Jadi syaratnya theta 2 sama dengan theta 3. Jadi syaratnya theta 2 sama dengan theta 3. Dan karena theta 2 sama dengan theta 3, maka otomatis theta 1 juga hampir sama dengan theta 4. Ya.
hampir sama juga theta 4, sehingga karena theta 1 hampir sama dengan theta 4, maka ini dm sama dengan 2, kita ambil saja 2 theta 1 ya kurang beta, sehingga kita bisa dapatkan theta 1 itu sama dengan 1/2 ya. Kalau ini saya pindahkan 1/2-nya, beta saya pindahkan ke jadi plus ya, 1/2 dm ditambah beta. Nah, kita dapatkan dulu theta 1-nya sama dengan theta 1 theta 2. Nah, sekarang kita cari theta 2. Beta itu tak lain sama dengan sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Sehingga beta 2 kita dapatkan karena theta 2 sama dengan theta 3, maka kita dapatkan theta 2 di mana theta 2 sama dengan 1/2 beta. Sama dengan 1/2 beta. Nah, saya kasih bintang-bintang ini 2. Nah, kemudian, sekarang kita periksa rumus Snellius di mana N1 sama dengan sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya. N1 sama dengan sin theta 1 sama dengan sin theta 2 ya. Nah, sehingga masing-masing yang ini, persamaan yang ini dan persamaan bintang 2 kita masukkan ke sini. Persamaan 3 bintang. Ini ada kan? Masukkan ke persamaan 3 bintang. Ini karena ada ini, sehingga kita dapatkan N1. Nah, sin theta 1 adalah 1/2 dm beta sama dengan ya theta 2 N2 sin theta 2 sama dengan 1/2 beta ya. Sama dengan 1/2 beta. Nah, sekarang karena sudut beta sangat kecil, karena dibuat sedemikian pula syaratnya theta 2 dengan theta kiri, sudut pembiasnya sangat kecil ya, dm-nya juga sangat kecil ya. Jadi kita tulis karena dm dan beta relatif kecil, maka sama dengan yang pertama bahwa sin x, katakanlah sin dm ditambah beta itu sama dengan ini ada 1/2 ya, 1/2. Saya hapus dulu. Jadi maka sin 1/2 dm ini sama dengan 1/2. Oke, ya. Ini saya simpan sebagai persamaan 4 bintang ya. Nah, dengan demikian hal yang sama juga terjadi untuk 1/2 beta sama dengan 1/2 beta. Oke. Nah, persamaan ini katakanlah persamaan 5 bintang. Kita masukkan kembali ke persamaan 4 bintang. Ya, kita masukkan ke persamaan 4 bintang. Ya, kita masukkan ke persamaan 4 bintang. Nah, dengan demikian, kalau kita masukkan ke persamaan 4 bintang yang ini, maka akan kita dapatkan, jadi saya tulis ulang kembali. Tadi kita dapatkan N1 sin ya. Dm ditambah beta, kemudian N2 sin 1/2 beta ya. Kemudian karena kita sudah mempersyaratkan bahwa dm dan beta kecil, maka berlaku seperti persamaan 5 bintang ini. Sehingga kita dapatkan ini adalah N1 kali 1/2 dm, kemudian N2 dikali 1/2-nya hilang, sehingga kita dapatkan dm itu sama dengan ya. Ini pindahkan N2
N1 beta, kemudian betanya pindah ke sini beta, sehingga kita dapatkan dm deviasi minimum yaitu adalah N2 per N1 dikurang 1 dikali sudut pembias. Nah, inilah yang kita dapatkan dari persamaan prisma, yaitu menentukan sudut deviasi minimum. Jadi sekali lagi sudut deviasi minimum itu persyaratannya tadi apabila kita buat sedemikian rupa theta 2 sama dengan ya theta 2 sama dengan theta 3. Nah, demikian pula akhirnya theta 1 sama dengan theta 4. Jadi syaratnya ini sama dengan theta 3, makanya theta 1 sama dengan theta 4. Nah, beda yang tadi ya, yang sudut datang dibuat kecil 10 derajat. Jadi yang jelas ini adalah persamaan daripada sudut deviasi minimum. Oke. Baik, saya pikir cukup sekian dulu penjelasan saya tentang menentukan persamaan sudut pembias, sudut deviasi maupun sudut deviasi minimum pada prisma. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan yang terpenting pengetahuan ini memiliki keberkahan bagi kita. Dan saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.